Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Aziz bersama rekan kelompok saya Irmanur Aulia dan Jihan Aulia Syahira dari kelas 12 IPA 7. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi biologi, yaitu tentang sintesis protein. Pernahkah teman-teman bertanya bagaimana sih sebenarnya tubuh kita menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim pencernaan, hormon, dan lain sebagainya? Nah, untuk lebih memahaminya akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino-amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu urutan basa nitrogen. Sintesis protein terjadi di organel sel yang disebut ribosom. Sifat enzim sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Sedangkan jenis dan urutan asam amino itu ditentukan oleh DNA. Nah, mari ingat kembali tentang replikasi DNA yang merupakan proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik atau kodon pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Nah, proses atau tahapan replikasi DNA yaitu 1. Ikatan hidrogen DNA kromosomal diputus oleh enzim helikase dari arah 3 ke 5. 2. DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik P promotor ke titik P terminator. 3. Leading strand adalah rantai berarah 3 ke 5 di mana replikasi DNA terus berjalan atau tidak terputus, sedangkan lagging strand adalah rantai berarah 5 ke 3 di mana replikasi DNA terputus. 4. Rantai yang mengalami lagging strand menghasilkan fragmen yang terputus-putus. Fragmen ini disebut dengan fragmen Okazaki. 5. Fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh enzim ligase untuk membentuk DNA baru. Maka terbentuklah DNA baru dari hasil replikasi dari DNA kromosoma. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui 2 tahap, yaitu transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan sintesis protein. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tahapan sintesis protein itu terbagi menjadi 2. Di sini saya akan menjelaskan transkripsi. Transkripsi merupakan proses pertama dalam sentral dogma. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. DNA terletak di dalam nukleus, sedangkan pembentukan protein terjadi di bagian ribosom. Itulah kenapa DNA membutuhkan mRNA yang berfungsi sebagai pembawa pesan agar kode genetik dari DNA bisa sampai ke ribosom. Jadi, tugas mRNA di sini adalah menyalin kode genetik DNA dan membawanya menuju ribosom untuk proses selanjutnya. Proses transkripsi itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Di tahapan ini, RNA polimerase akan memecah untaian DNA. Seperti yang diketahui, DNA terdiri dari segmen-segmen yang disebut gen.
Gen memiliki bagian-bagian ujung yang dinamakan promoter dan terminator. RNA polimerase bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Proses inisiasi baru akan selesai ketika RNA polimerase sampai di bagian promoter. Yang kedua, ada elongasi. Elongasi adalah proses ketika RNA polimerase kembali ke terminator. Di sini terjadi pembentukan mRNA yang menyalin kode-kode genetik DNA. Dan yang ketiga, ada terminasi. Terminasi adalah tahapan akhir transkripsi. Di tahapan ini, untaian mRNA selesai dibentuk dan lepas dari DNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan translasi. mRNA yang membawa salinan kode genetik DNA akan pergi menuju ribosom. Di ribosom inilah terdapat tahap kedua sintesis protein bernama translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Translasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, mRNA terdiri dari kodon-kodon DNA. Di tahapan ini, kodon pertama atau kodon start akan bertemu dengan ribosom. Kemudian pada elongasi, atau tahap kedua, kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino ini lalu digabungkan dengan bantuan tRNA untuk membentuk polipeptida. Kemudian lanjut pada tahap terminasi. Terminasi adalah tahap terakhir ketika kodon terakhir atau kodon stop bertemu dengan ribosom. Setelah proses translasi selesai, maka didapatkanlah sebuah rantai polipeptida yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Pada saat inilah proses sintesis protein berakhir.